Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Roni Amardi, mahasiswa dari UT Bogor, PBJJ Kota Bogor. Di sini saya disuruh untuk melakukan tugas praktikum, praktikum programan berbasis web. Ini adapun soalnya tugas melakukan mengerjakan tugas sebuah proyek itu di mana proyek ini menampilkan data API nama-nama cryptocurrency. Ini API-nya nama API-nya ipcoinlore.net. Tampilannya sama persis seperti ini, yang diinstruksikan oleh dosennya. Baik, untuk awal mula mengerjakan ini kita menggunakan aplikasi atau softwarenya Visual Studio Code. Di sini saya sebelumnya sudah selesai membuat folder projectnya. Untuk step by stepnya, untuk praktikum sebelumnya kita sudah menjelaskan apa-apa aja yang perlu diinstal di Visual Studio Code-nya. Itu yang pertama itu Node.js. Di sini saya dapat mengulang lagi step by stepnya ya. Pertama kali kita di sini masuk ke terminal Visual Studio Code. Untuk foldernya saya mengarahkan langsung ke folder tempat mata kuliahnya itu pemrograman berbasis berhenti bergerak. Ini crypto app ini anggap aja sebelumnya belum ada. Folder ini itu folder projectnya anggap saja belum ada. Pertama kali kita install Node-V-nya seperti biasa npm install biasa. Tapi kalau sudah ada Node-V, kita coba langsung tes Node-V untuk versinya Node. Sebelumnya kita cek dulu Node-V kita sudah ada versinya ini, dan selanjutnya kita menginstal TypeScript test node kita. Itu pertama kali menginstalnya npm install min-g TypeScript ts ini. Kita sebelumnya saya sudah install. Ini saya coba install lagi. Ikut hasil proses install Ionic-nya. Oke, kalau sudah kita cek hasilnya Ionic v versi 721. Oke, kalau sudah begini kita sudah bisa mulai untuk membuat folder app kita. Di sini saya sudah membuat folder app saya, di mana di sini bisa dilihat di sebelah kiri atas. Saya nama foldernya crypto app_roni. Bagaimana cara bikin itu? Bisa dengan mengetik pertama kali kita masuk dulu ke folder mana aja yang mau dibuat foldernya. Saya sudah bikin ini di dalam folder pemrograman berbasis berhenti bergerak dan crypto
app Roni ini adalah folder yang sudah saya buat. Dan berikut contohnya cara pembuatannya. Ionic strip spasi start crypto app. Teman-teman bisa mengganti penamaan di tengahnya ini, penamaan foldernya di tengah ini adalah penamaan foldernya crypto app. Sekarang ini penamaan foldernya blank spasi strip tipe sama dengan Angular. Oke, kalau sudah gini teman-teman tinggal enter. Setelah enter nanti ada proses pembuatan foldernya, dan di sana nanti ada pilihan untuk penginstalan frameworknya, apakah dalam model standalone atau modul ng modul. Di sini saya memilih dengan model standalone. Setelah penginstalan ini selesai dan pemilihan modelnya standalone, maka kita kembali lagi masuk ke folder yang sudah kita bikin itu. Agar lebih cepat untuk masuk ke folder yang sudah kita bikin itu, kita bisa langsung klik file atau open file atau open folder saja. Open folder. Di sini teman-teman bisa lihat nanti folder yang sudah terbuat. Di sini contohnya ini saya di dalam pemrograman berbasis Peranti ini ada folder saya ini crypto ini. Tinggal klik ini, setelah itu di select folder, maka akan masuk tampilan seperti berikut. Ada banyak baik, selanjutnya setelah folder crypto app ini sudah kita buat dan kita buka, isi dalamnya seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal hanya merubah yang mana yang perlu kita rubah. Setelah menginstal Ionic Service Crypto ini, maka akan muncul ini di bagian service. Ini folder service ada di CryptoTS. CryptoTS ini kita masukin ini codingnya. Di mana codingnya ini sebagai berikut. HTTP ini bagian HTTP client ini digunakan untuk mengambil data dari API ini. Dari API ini yang sudah diskusi sama dosen. Dan lalu untuk API URL ini adalah alamat API-nya, Oke. Terus untuk ini bagian get cryptos ini berfungsi untuk mengambil data cryptocurrency-nya. Untuk mengambil cryptocurrency-nya. Get any this API URL katanya. Untuk ambil sesuatu data-data yang ada di cryptocurrency yang di API Coinler ini. Oke, selanjutnya itu untuk mengaktifkan HTTP client ini, kita masuk ke bagian main TS ada di bawah ini, di bagian SRC langsung di main TS. Di main TS ini bisa dilihat ini codingnya, itu di mana di coding ini kan ada provide HTTP client. Iya, provide HTTP client. Provide HTTP client itu dari Angular command HTTP. Ini wajib ditambahkan supaya aplikasi bisa menggunakan HTTP request. Tanpa ini API-nya tidak bisa dipanggil. Oke. Dan selanjutnya untuk di homepage TS di atas ini, homepage TS bagian homepage TS ini, codingnya berikut ini. Kita bisa lihat bagian
apa bagian Cryptos. Oke, ini kita bisa melihat bagian Cryptos, di mana Cryptos ini nih, Cryptos ini digunakan untuk menyimpan data cryptocurrency-nya Cryptos ini. Terus untuk bagian loading ini digunakan untuk menampilkan prosesnya, proses loadingnya. Terus untuk bagian ng on init ini berfungsi untuk halaman pertama kali dibuka, ini load Cryptos, halaman pertama kali dibuka, mengambil data dari API Cryptos. Terus untuk bagian yang ini ya, load Cryptos ini untuk mengambil data dari API-nya Cryptos. Oke. Selanjutnya untuk bagian ini data slash ini data slash 07 ini maksudnya itu kita kasih batasan untuk tampilan menjadi 7 data pertama. Menjadi 7 data pertama tampilannya ya. Itu 2 GB 7 turunannya yang dari Cryptos itu. Oke, selanjutnya untuk bagian di dalam homepage HTML ini kan yang untuk yang apa ya, .ts. Untuk bagian HTML-nya oke, ini untuk bagian homepage HTML-nya ini, homepage HTML-nya. Homepage HTML ini bisa kita lihat ion content ini area utama tampilan ioniknya itu. Sedangkan untuk button ini untuk refresh digunakan untuk memuat ulang data API-nya. Sedangkan ng4 ya, ng4 ini. Sedangkan untuk ng4 ini digunakan untuk menampilkan data secara berulang, untuk menampilkan data yang secara berulang ng4 dan data yang akan ditampilkan adalah dari rank. Ini dari rank, terus dari nama, name juga, name box, terus simbol ini, terus price, harga. Nih harganya. Oke. Untuk bagian tampilan, untuk tampilannya CSS-nya ini saya menggunakan tampilan apa ya, neon ya, tampilan neon itu biar lebih bagus, bergerak lampu merahnya. Di sini bisa dilihat bagian page BG itu mengatur background utamanya 100%, white-nya dan height-nya 100 juga. Terus untuk bagian frame berbentuk handphone, bisa dilihat di sini. Nih frame-nya nih, dimana kita bikin white-nya 260 pixel dan height-nya 520 pixel. Jadi seperti handphone. Untuk membuat apa neonnya bergerak-gerak, ini kita dari sini ya. Untuk neonnya bergerak itu kita membuatnya di ini font frame before ini, di dalam sini, dalam konten ini. Backgroundnya warna-warni. Di sini untuk kita biar neonnya kebaca. Ini animasi rotasi neon 4 detik, putar-putar dia selama 4 detik.
Oke, selanjutnya untuk bagian uh, CryptoCard. Nah, nih CryptoCard. Nah, CryptoCard ini untuk mengatur tampilan setiap data kriptonya. Mengatur mengatur itunya tampilannya ya, tampilan datanya. Uh, Oke teman-teman, ini untuk ruang lingkupnya pekerjaan ini kita fokus ke bagian pertama CryptoTS. CryptoTS ini digunakan untuk mengambil data dari API CoinLore-nya ini, mengambil data dari API-nya. Terus selanjutnya untuk main test ini digunakan untuk menjalankan aplikasi dan mengaktifkan HTTP kliennya. Nih HTTP kliennya. Nah, terus selanjutnya untuk bagian Hompact TS, Hompact Hompact TS ini digunakan untuk berisi tentang logika untuk mengambil, menyimpan dan menampilkan data cryptocurrency-nya. Nah, gitu. Untuk mengambil, menyimpan dan menampilkan data cryptocurrency-nya. Nah, 3 fungsi itu ya, teman-teman. Ada selanjutnya untuk bagian Hompact HTML ini itu HTML ini adalah struktur untuk tampilan aplikasinya. Struktur tampilan aplikasinya di sini ya teman-teman. Desainnya gitu, struktur desain aplikasinya seperti ini ya webnya. Dan untuk yang SCSS ini adalah untuk gayanya, untuk tampilan warna gayanya ya, gaya neon itu ada di sini bagian CSS ini, SCSS. Oke, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kiranya ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya seperti ini tampilannya teman-teman. Lampu neonnya ini bergerak per 10 detik berputar. Dan ini button refresh ini untuk refresh data dari API cryptocurrency. Di sini ada 7 batasan. Ini datanya ada 7 batasan, yang 1 sampai 7. Ini untuk penamaan sahamnya Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, USD Coin, XRP Solana. Dan ini untuk nominal